Shalom, halo teman-teman para pendidik agama Kristen. Saya Melani. Saat ini saya akan memaparkan strategi pendidikan agama Kristen di tengah kemajemukan berdasarkan Matius 10 ayat 16. Strategi pendidikan agama Kristen dalam kemajemukan berdasarkan Matius 10 ayat 16. Kemajemukan diartikan sebagai keberagaman atau pluralisme atau lebih dari satu. Dalam kemajemukan seringkali muncul istilah masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural. Secara umum, kelihatannya kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Tetapi sesungguhnya di dalam ilmu sosiologi, konsep atau ide masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural itu berbeda. Masyarakat majemuk belum tentu masyarakat multikultural, tetapi masyarakat multikultural itu sudah pasti masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk didefinisikan sebagai masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki perbedaan etnis, suku, ras, adat istiadat, dan agama. Dan karena perbedaan-perbedaan tersebut seringkali muncul konflik, perseteruan, atau perselisihan. Sementara masyarakat multikultural adalah masyarakat majemuk yang sudah memiliki tatanan dan struktur yang memiliki keharmonisan, di mana setiap anggota masyarakatnya sudah mengerti dan memahami bagaimana menghormati dan menghargai budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan baik. Kemajemukan di Indonesia sangat beragam. Kita berharap suatu hari kemajemukan di Indonesia menjadi sebuah masyarakat multikultural sehingga terjadi harmonisasi. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa dengan 6 agama yang diakui negara disertai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Begitu kayanya keberagaman kemajemukan Indonesia. Tetapi ada masalah yang muncul di tengah-tengah kemajemukan di Indonesia. Masalah-masalah yang muncul dalam kemajemukan adalah seperti stereotypes atau stereotypes, yaitu prasangka dari satu golongan terhadap golongan lainnya, sehingga menimbulkan perselisihan dan perseteruan. Lalu eksklusivisme, di mana satu golongan merasa lebih superior dari golongan lainnya, sehingga tidak mau bergabung atau berbaur dengan kelompok lainnya. Kemudian juga ada diskriminatif, di mana satu golongan tidak menginclude golongan lainnya atau memandang rendah golongan lainnya. Sehingga semua hal ini memicu yang namanya intoleran atau intoleransi. Dan intoleransi ini adalah sumber dari segala perselisihan, perseteruan, dan juga bahkan terjadi peperangan suku antar agama, antar ras, antar bahasa dikarenakan intoleransi ini. Pendidikan agama Kristen di Indonesia diajarkan baik di rumah, di gereja, maupun di sekolah. Menurut Warner C. Grado, pembelajaran pendidikan agama Kristen merupakan suatu proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Alkitab yang berpusat pada Kristus dan bergantung kepada Roh Kudus untuk membimbing kepada semua pemeluknya untuk ke tingkat pertumbuhan dalam setiap aspek kehidupan ke arah perjumpaan dengan Allah. Di mana Bapak Gereja, Bapak Agustinus, menyatakan bahwa pendidikan agama Kristen adalah pembelajaran di mana manusia belajar untuk melihat Allah dan hidup bahagia. Dan pendidikan agama Kristen di Indonesia memiliki kendalanya tersendiri. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi. Strategi pendidikan agama Kristen di tengah kemajemukan yang saya ambil berdasarkan ayat dari Matius 10 ayat 16.
Strategi yang pertama adalah cerdik seperti ular. Kata cerdik di dalam ayat ini berasal dari bahasa aslinya, katanya pronimos. Dapat diterjemahkan sebagai satu tindakan kebijaksanaan. Jadi sebagai guru-guru pendidikan agama Kristen, kita harus benar-benar cerdas dan kreatif mencari akal di tengah-tengah hambatan dan tantangan yang dihadapi ketika ada anggota-anggota kelompok yang intoleran dan berusaha untuk menghambat pendidikan agama Kristen. Itulah sebabnya kita, para pendidik agama Kristen, tidak boleh menyerah. Jangan patah semangat ketika kita menghadapi hambatan, tidak boleh mengajar agama Kristen di satu sekolah. Tapi kita bisa dengan secara kreatif mencari akal, mencari jalan bagaimana untuk bisa mendapatkan tempat sehingga pendidikan agama Kristen tetap bisa berlangsung. Atau kita juga bisa berjuang karena hukum undang-undang di negara kita, puji Tuhan, masih melindungi hak asasi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut kepercayaannya masing-masing. Itu bisa kita gunakan. Disinilah cerdik diperlukan. Strategi yang kedua adalah tulus seperti merpati. Tulus menjadi satu sikap hati yang dilahirkan dari kasih, dari motivasi yang digerakkan oleh kasih. Karena memang pribadi Allah itu adalah kasih. Sebagai pendidik agama Kristen, kita harus memiliki kasih Allah, kita harus memiliki kasih sehingga kasih itu bisa kita impartasikan kepada para peserta didik kita, dan kemudian para peserta didik kita juga bisa berbagi dengan kasih yang mereka miliki. Dan memang dalam segala tantangan, hambatan, pendidikan agama Kristen tetap harus mengajarkan kasih kepada para peserta didik sehingga tidak ada perpecahan lebih lanjut dan tidak ada sikap-sikap antipati terhadap agama lainnya juga. Dan di sini memang kata tulus sendiri itu memiliki makna tidak dengan kekerasan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sehingga waktu kita melakukan yang namanya pembelajaran pendidikan agama Kristen sebagai guru, kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan ketika kita tidak mendapatkannya, maka kita tidak akan mundur sebagai seorang guru. Tetapi karena kita digerakkan, kita mementingkan kepentingannya Tuhan dan kepentingan peserta didik kita, maka kita akan terus maju. Itulah yang dinamakan tulus, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Pada akhirnya, pendidikan agama Kristen yang dilaksanakan secara tepat dengan strategi yang benar, maka akan menghasilkan para peserta didik yang memiliki pandangan yang baru sesuai dengan pikiran dan perasaannya Kristus. Sehingga ketika melihat golongan lain, ketika melihat agama lain, melihat mereka dengan penuh kasih, melihat mereka dengan tidak diskriminasi, tidak dengan secara eksklusif. Artinya selalu berpikir bahwa Kristen itu yang lebih hebat, Kristen itu yang diselamatkan. Tetapi kita melihat perbedaan dan keberagaman itu dengan mata Yesus, dengan mata Kristus, dengan hati yang penuh damai, dengan hati yang penuh cinta, sehingga kita tahu saling menghargai, kita bisa saling memahami, dan kita saling menghormati. Dan kita rindu bahwa pendidikan agama Kristen ikut mengambil kontribusi menciptakan perdamaian di Indonesia ini. Dan guru-guru, para pendidik agama Kristen, jangan patah semangat, jangan putus asa ketika kau menghadapi hambatan. Bersama dengan Tuhan, berserah, bersandar dengan kekuatannya Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan kecerdikan, dengan kecerdasan, kebijakan yang Tuhan berikan, maka kita akan dibukakan jalan untuk tetap menjadi rekan sekerjanya Allah, untuk memberitakan kerajaan Allah melalui para peserta didik yang kita ajarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.